Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, Sabtu, 14 Mei 2022 akan dilaksanakan acara Sound Management yang bertemakan Ekonom Peringatkan Startup akan digilas perusahaan kaya. Yang kami hormati Muhammad Solihuddin selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untak Surabaya. Yang kami hormati Wasilatul Widat selaku Ketua Pelaksana Sound Management 2022. Yang kami hormati Presbem Fakultas Ekonomi dan Bisnis Kak As'ad Samsul Arifin selaku pemateri Sound Management pada pagi hari ini. Dan yang kami banggakan seluruh peserta Sound Management pada pagi hari ini. Izinkan saya, Wiwit Rizky, selaku MC untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yakni pembukaan, acara yang kedua yakni sambutan-sambutan, acara yang ketiga yakni acara inti, acara yang keempat yakni foto bersama, dan acara yang terakhir yakni penutup. Memasuki acara yang pertama yakni pembukaan, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan pembacaan doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Acara yang kedua yakni saya akan sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, terima kasih kepada Saudari Putri Sati sebagai MC. Yang saya hormati Muhammad Solihuddin selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untak Surabaya. Dan tak lupa kepada seluruh peserta Sound Manajemen tahun 2022 yang saya banggakan. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya. Saya selaku Ketua Pelaksana dan mewakili seluruh panitia meminta maaf apabila ada kurangnya dalam pelaksanaan acara ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, kiranya dapat mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Apabila tidak ada pemahaman dalam materi yang dipaparkan, dapat ditanyakan kepada pemateri. Tetap jaga kesehatan dan selalu semangat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang disampaikan oleh Ketua Pelaksana Sound Management 2022. Sambutan selanjutnya yakni sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Manajemen. Kepada Saudara Muhammad Solihuddin, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih untuk MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama kami ucapkan ucapan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Saya selaku Ketua Himpunan mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya untuk peserta yang telah mengikuti webinar yang bertema ekonomi mengingatkan startup akan digias perusahaan kaya. Saya harap nanti bisa peserta mengikuti acara ini sampai akhir, dan bila ada yang ditanyakan nanti ada sesi tanya untuk di akhir acara. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan oleh Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Manajemen. Hadirin sekalian, sampailah kita pada acara inti Sound Management 2022 yang bertemakan Ekonom Peringatkan Startup akan digilas perusahaan kaya. Acara ini akan dipandu oleh Albani Asad Maulana selaku Staf Divisi Pendidikan Manajemen 2022. Kepada Saudara Albani Asad Maulana selaku moderator untuk memandu kegiatan Sound Management, waktu dan layar dipersilahkan.
Baik, terima kasih kepada Wiwit Putri Sesati sebagai MC atas waktu yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Alban Nasir Maulana. Saya di sini sebagai moderator yang akan membantu acara selanjutnya. Dan izinkan saya mengenalkan pengisi materi kali ini, yaitu Pres BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis, As'ad Samsul Arifin. Berikut untuk CV dari kakak. Beliau As'ad kemampuan terbaik yaitu teamwork, dapat melakukan public speaking, pelatihan tentang kepemimpinan organisasi. Beliau memiliki skill dalam komunikasi dan keterampilan. Referensi dari beliau adalah pertukaran mahasiswa dan studi independen. Profil pribadi, riwayat kerja pada beliau menjadi wakil ketua OSIS 2015. Lalu pada 2019 sampai sekarang, beliau pernah menjadi ketua divisi pendidikan pada Manajemen 2019, ketua Manajemen 2021, lalu menjadi ketua BEM FEB 2022. Tema kali ini yang akan beliau bahas adalah ekonom peringatkan startup akan digilas perusahaan kaya. Silakan pemateri untuk menjelaskan. Waktu dan layar saya persilakan. Suaraku terdengar nggak? Ya, terdengar, Pres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini di acara Saling Manajemen dengan tema startup ya ini. Terkait subtemanya ancaman bagi startup yang akan digilas oleh perusahaan kaya. Nah, pertama saya ucapkan terima kasih kepada Manajemen atas kesempatan dan waktunya karena telah mempercayakan saya sebagai pembantu pada pagi hari ini. Tak lupa juga terima kasih kepada Ketua Panitia dan Ketua Manajemen Muhammad Solihuddin dan seluruh peserta pada pagi hari ini. Mungkin lebih saya harap untuk teman-teman semua bisa mengikutinya dengan baik dan jangan menjadikan pagi ini untuk ajang formalitas, tapi benar-benar kalian gali ilmu dari sedikit yang dapat saya berikan kepada teman-teman. Dan nanti mungkin singkat saja materi yang dapat saya berikan, tapi nanti saya lebih sering untuk melakukan interaksi dengan kalian dengan sesi tanya jawab. Nah, jadi saya di sini saya tegaskan lagi bukan merupakan pemateri yang betul-betul ahli di bidang ini, cuman kebetulan dalam waktu 2 tahun terakhir perusahaan yang saya ikuti juga termasuk startup dan kebetulan sekarang juga lagi studi independen di perusahaan startup juga di Zenius Pro. Jadi mungkin informasi itu bisa kalian gali sebanyak-banyaknya terkait apa yang sudah saya miliki gitu. Oke, next slide. Nah, apa sih startup itu sendiri? Terkait bisnis startup sendiri merupakan sebuah bisnis rintisan yang diharapkan dapat tumbuh dan menguasai ceruk pasar secara dapat dan selanjutnya menjadi perusahaan yang besar. Jadi di sini bisnis startup biasanya itu lebih mengutamakan kepada ide-ide baru dan
memberi solusi permasalahan juga terhadap konsumen. Jadi startup ini itu bisa dimulai dari langkah kecil kalian yang dituntut untuk melakukan apa ya, praktek KWU yang ada di kampus. Itu bisa dianggap langkah kecil untuk memulai startup itu sendiri. Slide. Nah, terkait apa sih definisi dari startup yang biasanya kita ketahui itu? Mungkin kita sering ya mendengar startup, tapi kita nggak tahu apa itu startup secara penyeluruhan. Nah, saat ini definisi arti dari startup ini merupakan usaha baru yang berjalan dan menerapkan inovasi teknologi untuk menjalankan core bisnisnya dan memecahkan sebuah masalah di masyarakat, juga memiliki sifat destruktif di dalam sebuah pasar atau industri yang sudah ada, bahkan menciptakan sebuah industri baru. Berarti startup ini nggak melulu kita untuk menciptakan sebuah industri baru untuk dikerjakan dan bisa dikembangkan, tetapi startup juga bisa merupakan sebuah bisnis yang sudah ada. Jadi nggak melulu soal menciptakan sebuah teknologi inovasi bisnis baru, tapi terkait bisnis-bisnis yang sudah ada itu kalau kita kembangkan itu bisa disebut startup juga. Next. Nah, terkait dunia startup sendiri saat ini perkembangan perusahaan rintisan atau startup ini dalam berbagai bidang di Indonesia itu meningkat banget. Nanti di akhir itu saya tunjukkan datanya terkait startup sendiri yang sudah berkembang di Indonesia. Nah, salah satu faktor pemicunya itu tidak dapat dipisahkan dari sebuah kemajuan teknologi yang sangat pesat yang ini tentunya harus diikuti juga bagi teman-teman yang di sini notabene sebagai mahasiswa juga ya kan. Nah, kebanyakan orang mengenal istilah-istilah startup-nya itu hanya unicorn atau sebatas startup dekakron. Jadi di sini ada 10 teman-teman, 10 istilah dalam dunia startup sendiri. Yang pertama itu ada inkubator. Nah, terkait inkubator sendiri itu merupakan salah satu program yang didesain untuk membantu mengembangkan startup baru. Jadi adanya program inkubator itu membantu perusahaan rintisan untuk menyelesaikan setiap masalah ketika menjalankan startup itu sendiri. Tak hanya itu, inkubator itu biasanya menyediakan berbagai fasilitas penunjang seperti workspace, pelatihan, mentoring, sampai ke tahapan pendanaan perusahaan startup. Nah, yang kedua, sebelah kiri ini ada Fundred. Jadi tentunya kita itu membutuhkan modal yang besar juga saat membutuhkan perusahaan rintisan untuk biaya keperluan bisnis kita yang enggak sedikit pula. Kan kalau memulai bisnis kan tentunya kan terdapat beberapa tahapan tuh. Nah, pengeluaran modal besar itu biasanya disebut Fundred atau bakar-bakar uang ketika kita menjalankan sebuah bisnis model yang kebanyakan sekarang. Nah, istilah startup ini itu biasanya berhubungan dengan keuangan bisnis, di mana mengacu pada beberapa banyak biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan selama beberapa tahun sebelum akhirnya menjadi sebuah perusahaan rintisan yang mendapatkan sebuah pendanaan. Nah, selanjutnya ini ada angel investor. Jadi angel investor itu istilah startup yang mungkin notabene itu bisa diketahui bersama secara awam atau apa ya, istilahnya kebanyakan orang-orang itu tahunya itu tentang angel investor itu sendiri dalam dunia startup, di mana istilah ini itu berhubungan dengan berjalannya sebuah perusahaan rintisan dan tentunya memiliki pengaruh yang cukup besar yang berkaitan dengan pendanaan startup itu sendiri. Angel investor merupakan sebuah investasi yang dilakukan oleh perseorangan dan biasanya memiliki imbalan berupa saham perusahaan startup itu sendiri. Jadi jenis investor ini biasanya itu
tergolong dari orang terdekat seperti keluarga atau teman dekat. Yang selanjutnya ada seed funding, di mana istilah ini itu berkaitan dengan tahapan pendanaan pada dunia startup. Seed funding sendiri adalah langkah awal pendanaan yang dilakukan oleh perusahaan rintisan. Tujuannya diberikan pendanaan tersebut ialah untuk mengembangkan produk dari perusahaan rintisan atau bisa meningkatkan operasional usaha. Terkait proses funding sendiri, investor akan memberikan investasi kepada startup berupa modal yang berbentuk ekuitas saham. Selanjutnya ada venture capital. Nah, istilah berikut ini adalah venture capital atau VC yang mengacu pada perusahaan investasi yang memberikan atau menawarkan dana kepada startup. Nah, untuk pendanaannya sendiri ini terbagi menjadi beberapa bagian seperti pre-seed, seed capital, batch capital, dan banyak lainnya. Nah, terkait pemberian dana tersebut juga disesuaikan dengan tahapan yang sedang dilalui oleh perusahaan rintisan. Yang selanjutnya ada exit strategi. Exit strategi adalah bisnis yang dilakukan perusahaan startup ketika founder atau pemiliknya ingin mengakhiri bisnisnya. Maka dari itu biasanya sebagai founder perusahaan, kita itu wajib menyusun perencanaan bisnis startup untuk 2-3 tahun ke depan. Biasanya sebuah startup itu akan menentukan langkah-langkahnya. Apakah ia akan memilih IPO atau initial public offering, melakukan merger, acquisition, atau tetap menjalankan sebuah bisnisnya sendiri. Jadi bisnisnya tetap melalui konvensional yang dilakukan oleh perusahaannya dengan manajer dari perusahaannya itu sendiri. Selanjutnya ada return of investment. Jadi bisa dibilang ini merupakan komponen penting ketika kita ingin membuat perusahaan startup kita itu berhasil. ROI atau return of investment itu adalah gambaran dari keberhasilan menjalankan perusahaan startup yang nantinya akan kita berikan kepada investor yang mendanai perusahaan kita. Nah, untuk mendapatkan rasio ROI yang positif, itu kita itu bisa berfokus dengan produk yang ingin kita kembangkan. Jadi kita pilih tuh produk apa yang akan kita benar-benar fokus untuk jalankan. Jadi nggak hanya sekedar menjalankan roda dari perusahaan itu sendiri terhadap manajemennya. Terus ada growth hacking. Saat ini untuk mengembangkan startup itu tentunya kita juga harus melakukan pemasaran terkait produknya itu bukan. Nah, untuk memperkenalkan produk atau hanya sekedar promosi dengan perusahaan startup yang kita miliki, itu tujuannya agar perkembangan bisnis kita itu bisa lebih cepat. Nah, dalam menentukan pemasaran tersebut, growth hacking, jadi growth hacking adalah strategi pemasaran yang dilakukan oleh startup untuk meningkatkan pertumbuhan bisnisnya dengan cepat. Nah, di sini ada pivot. Pivot itu salah satu istilah dalam dunia startup yang memiliki makna keberanian perusahaan rintisan dalam mengambil untuk memulai hal baru. Nah, bisa dibilang pivot adalah perubahan rencana bisnis pada perusahaan startup tanpa mengubah tujuan awal berdirinya perusahaan tersebut. Biasanya startup itu akan melakukan pivot ketika terjadi beberapa kondisi, misalnya keuangan yang memburuk, atau masalah internal perusahaan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir itu ada valuasi. Nah, istilah pada startup yang terakhir ini itu mungkin kita sedikit pernah mendengar. Kalau kalian itu merupakan nilai ekonomi yang ada pada perusahaan tersebut. Sedangkan startup valuasi biasanya itu digunakan sebagai tolak ukur untuk keberhasilan dari startup ini sendiri. Salah satunya mengukur
besarnya potensi bisnis dalam jangka panjang dan sebagai nilai jual dari suatu bisnis startup itu sendiri. Jadi bagaimana perusahaan startup itu mempunyai nilai di mata investor atau di mata customer ketika perusahaan itu memiliki suatu produk yang dapat dijual secara publik. Nah, valuasi sendiri itu biasanya dibagi menjadi dua, yaitu valuasi pra-money dan valuasi post-money. Next. Nah, dalam strategi pemasaran digital baru yang efektif, nah di sini cara menyusun strategi terbaik. Yang pertama itu sebenarnya ini langkah-langkahnya untuk melakukan pemasaran digital ya. Jadi ini saya ambil bagaimana startup itu untuk menyesuaikan tahapan startup yang sekarang yang biasanya dirintis anak-anak muda atau istilahnya anak-anak muda yang baru akan ingin merilis startup itu sendiri itu biasanya itu bergeraknya itu di bidang digital. Kalau misalnya kemampuan dana finansial untuk membuat suatu perusahaan baru itu tidak dapat mencukupi. Nah, biasanya teman-teman baru yang ingin melakukan pembuatan untuk perusahaan startup itu lebih banyak ke arah kerja sosial, di mana memang perusahaan ini itu dituntut untuk ada income dan excome-nya itu sendiri. Jadi untuk yang pertama ini ada menyusun strategi terbaik, di mana menyusun strategi terbaik itu sangat diperlukan untuk memulai pemasaran digital. Jadi rencana tindakan dan menentukan target tertentu. Seperti untuk menentukan pemasaran digital promosi hanya berlangsung selama 1 bulan dengan berhasil menjaring beberapa pelanggan misalnya. Lalu apa saja sih yang semestinya dapat kalian lakukan dalam strategi pemasaran digital? Nah, tentunya kalian itu juga bisa membuat deadline dan aktivitas apa saja yang hendak dilakukan dan mengatur ketentuan apa saja yang boleh dan tidak boleh pada saat eksekusi pemasaran tersebut. Next. Nah, yang pertama dalam melakukan strategi startup nih, memahami karakter konsumen. Nah, tiap konsumen itu biasanya memiliki latar belakang yang berbeda, sehingga perbedaan itu yang menjadikan terjadinya beberapa segmentasi, misalnya anak SMA yang tengah mabuk perbukuan, harus dibedakan dengan peluang anak-anak yang ingin berada di antara genangan komik. Jadi ada pembeda itu sendiri terkait karakter konsumennya. Yang kedua, mengetahui brand apa yang ingin dipasarkan. Jadi sebelum membawa produk startup kita untuk terjun ke pasaran, ada baiknya kita kenali dulu produk apa yang ingin kita perkenalkan itu. Sebut saja keunggulannya dibanding dengan produk-produk kompetitor tanpa menjelekkan produk lain. Karena dalam usaha bisnis itu bukan bagaimana cara kita itu lebih baik dengan membandingkan produk lain itu dengan kita menjelekkan produk yang yang dimiliki oleh kompetitor lain, tapi bagaimana kita mengangkat produk kita itu lebih unggul dalam hal aspek lainnya yang belum dimiliki oleh kompetitor kita. Jadi kita fokusnya bukan mencari kesalahan dari kompetitor, tapi bagaimana kita fokus untuk mengupgrade apa yang kita punya. Nah, yang ketiga dalam menghadapi kompetitor, dalam strategi pemasaran digital, sebelum memasarkan produk startup kita itu harus lebih efektif. Mengetahui dari kekuatan kompetitor itu supaya apa? Supaya nanti kita dapat mengasah atau menganalisa dari kekuatan yang kita miliki. Apakah kita sudah sebanding atau sudah setara dengan kompetitor yang produknya itu sama seperti kita. Nah, apakah ada pesaing dengan startup sejenis atau startup yang berbeda di ruang segmentasi yang sama? Itu sangat perlu dilakukan analisa SWOT juga. Jadi bagaimana kita mengetahui
perusahaan kompetitor yang sama seperti kita itu bagaimana sih sehingga kita dapat menentukan langkah selanjutnya dalam memulai usaha startup yang akan kita jalankan. Oke, next. Nah, ini ada beberapa juga. Yang pertama itu membuat konten marketing yang berbeda dan menarik. Nah, di sini dalam membuat konten marketing yang berbeda dan menarik itu tentunya membuat kita itu terfokus untuk melakukan sebuah pemasaran itu sendiri, sehingga berbeda dan menarik itu nggak sama yang ada di pasaran. Jadi misalnya kalau misalnya iklan sampo itu dengan apa ya, kalau umumnya itu dengan kita dengan rambut yang panjang dan lurus. Nah, bagaimana atau enggak bisa sih misalnya pria yang berambut panjang yang memiliki rambut yang bagus dan menarik itu juga bagaimana? Itu kan merupakan suatu strategi konten marketing yang berbeda dan tentunya menimbulkan polemik juga karena menimbulkan polemik itu sehingga nanti timbulnya sebuah trust sehingga membuat algoritma yang ada di media sosial itu mengangkat dari konten visual marketing kita sehingga masuk ke trading atau masuk ke apa istilahnya dapat diketahui publik secara umum gitu. Nah, selanjutnya perbanyak konten yang berbau visual. Karena apa? Karena konten ini sendiri kita kan nggak tahu di dalam dunia digital itu konten kita mana yang dapat booming itu kita itu nggak tahu. Waktu saya bekerja dulu untuk pemasaran itu setiap saya ada satu produk itu biasanya iklan kita secara visual atau tampilan visualnya itu terdiri dari 10. Jadi padahal misalnya nih aku menjual satu ballpoint tapi terdapat 10 gambar berbeda untuk saya upload di Shopee. Itu membuat nantinya kita kan nggak tahu tuh produk mana yang akan dibeli oleh konsumen, produk mana yang nanti akan dilihat dulu oleh konsumen, termasuk nanti bagaimana cara gambar mana yang menarik untuk konsumen itu sendiri. Nah kita kan nggak pernah tahu tuh. Nah biasanya konten kreatornya dari digital marketing itu menyarankan untuk visualnya itu diperbanyak lagi. Nah ini mencoba gunakan Google AdWords ini iklan ya. Jadi memang bagaimana sih produk kita dapat diketahui. Nah, di sini kan kalau kita dunia digital itu kita tinggal search kan, misalnya aku jualan ballpoint tuh. Lah ballpoint apa yang kita punya, misalnya mereknya Pilat. Nah, kan? Saya memiliki merek ini tentunya belum pernah didengar sama siapapun kan. Nah, maka dari itu kita gunakan Google AdWords ini agar itu menimbulkan trust di dunia online itu sendiri, agar kita juga menimbulkan jejak digital bagaimana kita memiliki produk loh. Coba kita cari, misalnya kamu memasarkan ke temenmu, ini aku jualan ballpoint loh, ini produk misalnya produknya A, jadi ini mereknya B gitu. Terus kamu nggak percaya dong temenmu, masa ini produkmu sendiri? Oh nggak percaya silakan search aja di Google, coba cari produkku ini dengan merek ini, pasti ada. Lah itu gunanya kita untuk memperkenalkan produk kita untuk lebih lagi. Soalnya nggak gimana ya, kita kan di sini kan udah eranya digital tuh. Nah bagaimana kita juga bisa meyakinkan customer kita untuk tahu bahwasanya produk kita juga sudah ada di pasaran secara digital juga gitu. Terus menggunakan Facebook dan Instagram Ads itu, jadi biasanya gini, mungkin kalian percaya atau nggak percaya, market terbesar penjualan di dunia digital itu sebenarnya bukan Instagram, TikTok, atau konten media sosial yang lain, tapi tetap market pasar terbesar itu berada di Facebook. Jadi kalau kalian tahu dan kalian paham tentang dunia perdagangan atau secara ekonomi ya, Facebook itu tetap terbesar untuk melakukan jual beli transaksi dan memperkenalkan
Jadi mungkin kalian di sini trennya itu menggunakan Instagram, wahai kaum milenial. Tapi perlu digarisbawahi, Facebook merupakan raksasa dari semuanya. Facebook juga yang memiliki Instagram. Sebelum sekarang berubah menjadi Meta. WhatsApp juga. Itu pemilik utamanya sahamnya itu Facebook sebenarnya. Nah, dulu kan ada Instagram dan Facebook. Nah, Meta itu sendiri pecahan dari Facebooknya. Jadi ada sebuah perusahaan yang ada sebuah anak perusahaan yang menaungi dari Facebook itu sendiri. Jadi tetap media sosial terbesar itu sebenarnya itu Facebook. Kalau kalian ketahui. Nah, di Facebook ini itu perkenalannya itu lebih mudah, apalagi kalian menggunakan ads. Sama halnya dengan Instagram, kan ada tuh bersponsor, sama juga kayak Facebook juga kan ada bersponsornya juga. Itu lebih sering dilihat, mungkin lebih menarik atau apa. Jadi kalau kita mempunyai ide bisnis yang memerlukan blog ya, kayak bagaimana memperkenalkan, misalnya aku punya usaha weekend tadi, aku juga memiliki Instagramnya. Tapi nggak hanya melulu kita mempunyai Instagram, tapi kita juga bisa istilahnya untuk sedikit mengeluarkan biaya agar produk kita lebih dikenali di pasaran umum melalui digital dari Facebook atau Instagram sendiri yang mungkin banyak disarankan. Nah, yang terakhir adalah manfaatkan influencer marketing. Jadi influencer marketing itu seperti endorsement yang kita miliki ini sehingga kita menggunakan influencer yang sudah ada yang memiliki pelanggan setia dia untuk menonton aktivitas dia selama sehari-hari itu kita manfaatkan untuk memperkenalkan produk kita. Itu. Nah, apa sih faktor keberhasilan dari startup ini sendiri? Jadi, startup itu dapat dikatakan berhasil jika mampu menyesuaikan produk atau jasa yang ditawarkan dengan kebutuhan pasar. Yang pertama itu memiliki timing atau memiliki waktu dan momentum yang tepat. Bagaimana kita bisa memilih nih sesuatu yang booming, misalnya pada waktu sekarang untuk kita jadikan sebuah produk prototipe untuk kita jual. Nah, yang kedua, kita juga harus memiliki tim. Tim ini sangat penting untuk keberlangsungan startup kita. Agar apa? Ketika kita memiliki tim, pekerjaan yang kita lakukan juga bisa terbagi dengan mudah. Kita memiliki job desk-nya masing-masing. Bagaimana kita membuat mini manajerial yang dapat kita kelola dengan baik dengan kerja sosial. Misalnya kalau kita nggak memiliki dana yang kuat. Yang kedua ada ide tentunya. Yang ketiga ya, ide atau gagasan pemikiran ini sangat penting dalam melakukan bisnis startup. Jadi ketika kalian nanti melakukan sebuah bisnis di startup ini, kalian juga salah satu faktor penentuan keberhasilan. Kalau misalnya kalian nggak punya ide atau gagasan pemikiran yang inovatif, ya kalian nggak bisa melanjutkan ini. Karena apa? Karena akan mati. Jadi memang startup ini sendiri juga nggak berfokus pada satu atau dua produk yang kita miliki. Jadi gitu. Yang keempat itu ada model bisnis. Jadi kita tahu dan kerangka biasanya kalau PKM itu ada namanya BMC. Nah, bisnis model canvas itu tahu ada planningnya. Jadi nanti kalian kalau belajar itu ada BMC-nya juga. Yang terakhir itu ini pasti ya, kita harus memiliki sebuah pendanaan. Jadi bisa dikatakan berhasil kalau memang pendanaannya ini sudah kuat, pendanaannya sudah matang, atau ada apa ya, ada investor yang mendanai dari startup kita. Itu. Next. Ada kenyataan itu tidak semua startup dapat berhasil dan bertahan. Lalu kapan sih sebuah startup itu bisa dikatakan gagal? Hal yang paling mendasar adalah startup dikategorikan gagal ketika tidak mampu tumbuh
Nah, seperti yang saya katakan tadi, tidak hanya berfokus pada produk-produk yang sudah ada. Jadi tidak mampu menyesuaikan produk atau jasa dengan kebutuhan pasar. Jadi pasar itu sangat luas, teman-teman. Jadi kita kalau menjual itu yang dulu saya sempat kerjakan itu kita itu nggak boleh fanatik dengan apa yang kita jual. Kita itu harus fleksibel bagaimana kita mengikuti pasar yang ada. Jadi kan dari startup sendiri itu juga salah satunya faktornya itu untuk apa ya, istilahnya penyesuaian jasa terhadap konsumen kan. Bagaimana konsumen itu puas dan bisa konseling terhadap kita. Jadi nggak hanya kita menjual baik konvensional seperti perusahaan-perusahaan lama yang sudah ada sebelumnya. Ya kalau menjual sudah selesai, menjual selesai, menjual selesai. Tapi ada service lain yang dilakukan biasanya. Jadi biasanya customer itu akan lebih fanatik. Misalnya kalian itu ada toko, fanatiknya itu terhadap toko kalian, bukan terhadap produk kalian. Jadi gitu. Fakta yang tercatat dalam sebuah jurnal nih, itu ada angka kegagalan yang menjadi startup di seluruh dunia itu bisa mencapai 90%. Nah ini menumpak angkanya itu besar kan. Jadi hal ini tuh membuktikan bahwa untuk membangun sebuah startup itu tidak hanya dengan modal nekat dan asal-asalan. Dari berbanyak sumber yang beredar, itu penyebab utama dari kegagalan startup itu ya berasal dari internalnya sendiri. Misalnya dari sistem manajerial yang nggak tepat, makanya kan harus ada BMC kan. Bisnis model canvas untuk perusahaan ini kan juga harus jelas bagaimana plan-nya, bagaimana organisasinya, jadi end-to-end controlling-nya juga itu juga harus jelas sehingga nanti ketika berjalannya sebuah perusahaan ini yang kita jalankan itu kita itu memiliki arah tuju. Jadi kita itu nggak asal-asalan kayak sebuah dalam nekat terus kita pokoknya dodolan, kita pokok jualan, kita istilahnya dapat menjual ini dengan baik selesai enggak gitu. Jadi semua juga harus diperhitungkan termasuk internal yang ada di dalam kita untuk membangun startup itu sendiri. Nah, biasanya ini itu menjadi sosok sentral seperti temanya kita sekarang pada hari ini kan. Sebenarnya terkait untuk digilas oleh perusahaan kaya dan besar itu memang tingkatnya itu tinggi teman. Jadi bagaimana ekonomi ini tahu bahwasanya startup yang sudah berkembang sebenarnya kalau kita bicara tentang startup ini sendiri ya. Startup sendiri itu banyak berkembang di daerah Jabodetabek. Kalau ada datanya nanti bisa tak tunjukkan. Itu sebenarnya itu besarnya itu cuma di area sana. Soalnya apa? Startup sekarang itu mengikuti kemajuan dari teknologi. Nah, kemajuan teknologi ini yang bisa membuat perusahaan kita atau apa yang kita jalankan ini dapat berkembang dengan pesat. Kita juga mengikuti dari kemajuan teknologi itu sendiri. Bedanya perusahaan kaya atau perusahaan yang sudah besar, itu teknologi yang dibeli, bukan mereka yang memiliki teknologi. Tapi dengan kekuatan modal yang mereka miliki, itu mereka itu bisa untuk membeli teknologi sendiri untuk menghancurkan dari perusahaan kecil-kecil yang berkembang melalui startup yang tingkatnya UMKM secara mikro dan makro itu sendiri. Jadi kan secara mikron atau dekakron itu sendiri kan tentunya kan berarti ada perputaran uang. Kalau kita sampai ke arah dekakron, jadi itu perputaran uang perusahaan itu sangat besar dan sistem manajemennya juga bagus. Biasanya itu juga sudah IPO. Jadi IPO itu perusahaannya itu sahamnya sudah dijual secara umum. Gitu. Dan ini yang biasanya dimiliki perusahaan-perusahaan besar untuk menghancurkan produk dari UMKM atau startup yang masih kecil. Jadi bagaimana mereka itu dapat membeli sistem secara informasi dan lain sebagainya. Karena apa mereka analisanya itu nggak mereka dapatkan secara mereka untuk mengambil data sampelnya. Tapi mereka membeli data bagaimana mereka bisa untuk menghancurkan atau melibas kita. Sebagai yang mau atau yang sudah pernah kemarin ikut webinarnya BEM terkait pemateri yang ada itu kan startup semua karena mereka mempunyai sistem manajemen dan mereka juga memiliki produk prototipe. Bedanya ada satu nih menarik dari kemarin itu adalah dari mafia gedang.
Nah, dari sana sebenarnya kalau saya melihat sebagai orang ekonom ya, itu mereka terlalu fanatik terhadap produk yang dimiliki. Jadi ini bisa saja diganyang oleh mereka yang lebih besar. Karena apa? Karena sebenarnya jadi diri mereka itu hanya terletak pada jualan pisangnya. Nggak memperhatikan manajemennya. Pokok buka franchise. Mereka nggak peduli manajemennya, bagaimana mereka bisa bertahan. Nah, di sini untuk memulai startup itu mudah. Tapi bagaimana kita yang susah itu konsisten untuk menjalankan bisnis ini. Itu menjadi sesuatu yang besar, untuk sampai IPO sendiri itu juga dibutuhkan konsistensi yang ada di dalam tubuh dari startup perusahaan yang kita miliki. Begitu. Next. Next slide. Nah, salah satu kegiatan bisnis kecil secara tradisional itu dianggap berbeda dengan startup juga kan. Nah, problem yang dijumpai itu biasanya itu nggak jauh beda. Sebanyak 38 atau 80% data yang sudah ada itu menyatakan startup modal itu sebagai persoalan utama mereka. Begitu pula dengan persoalan sumber daya manusia yang meliputi 29,41% startup. Artinya kegiatan startup pun masih berlangsung dalam model ekonomi pada usaha umumnya. Nah, modal dianggap menjadi pemicu utama dalam secara konvensional dan tradisional itu sendiri, modal itu dianggap menjadi penentu, padahal tidak. Jadi sebenarnya itu manajemen yang kita miliki itu menjadi penentu bagaimana kita dapat menentukan arah. Jadi kalau saya ingat itu sebenarnya itu ada 3. Pertama harus punya orang. Kalau mulai bisnis itu kalau kita yang pertama itu harus punya orang. Yang kedua itu ada ide. Yang ketiga ada uang. Dari 3 ini itu kita itu harus minimal memiliki 2. Jadi kalau nggak ada orang ya ada ide gila. Nggak ada modal nggak apa-apa. Yang penting kita punya manusianya, punya SDM-nya, dan kita mempunyai ide gila. Bagaimana nanti orang dan ide gila ini akan kita punya orang. Ya berarti kita mencari orang-orang untuk bekerja terhadap kita. Karena kita punya uang sama punya ide. Atau enggak, kita punya orang, kita punya uang. Nah, kita cari ide, kita beli ide. Jadi 3 ini harus minimal ada 2 agar kita dapat bisa memulai. Jadi bukan melulu soal uang, dan uang. Tapi nyatanya ada orang, ada ide gila. Uang itu akan datang sendiri. Akan mendanai bisnis kita. Gitu. Jadi nggak melulu soal bagaimana secara orang-orang konvensional berpikir, aku nggak punya modal untuk kita memulai bisnis. Enggak kok. Dimulai dari seller misalnya, kita cuma bisa menjalankan. Berarti kan kita ada ide pemikiran dan kita ada orang. Secara nggak langsung. Berarti kan nanti uang ini akan mengalir sendiri. Nah. Dalam kita berjualan misalnya aku resellernya tas tuh. Aku dan timku mewujudkan bagaimana sistem pemasaran untuk memasarkan tas ini sendiri. Bagaimana tas ini kita mengambil, tapi kita kemas seolah-olah kita yang mempunyai produk tas itu sendiri. Nah tentunya nanti ketika kita berikan ke investor terkait portofolio dari perusahaan kita, ini menarik dong. Bagaimana ini berjalan tanpa adanya modal? Bagaimana dengan dimodali? Tambah keren dong. Nah itu juga menjadi cara plus-plusnya untuk menjalankan bisnis yang kita miliki. Jadi gitu. Nah, startup ini biasanya dimulai dari mereka yang berskala mikro atau kecil. Jadi UMKM itu langkah awal dari startup sebenarnya. Bedanya startup itu diikuti dengan kemajuan teknologi. Nah, alasan sederhananya karena
basis usaha terbesar di Indonesia itu memang berasal dari kelompok ini. Jadi perusahaan-perusahaan besar di Indonesia itu juga nggak banyak kok. Tapi untuk usaha mikro kecil itu ada 26,26 juta usaha atau perusahaan, atau 98,33% berskala usaha mikro atau UMK, dan 0,45 juta usaha atau perusahaan. Jadi 1,6% berskala usaha menengah, besar atau UMB dalam lapangan ekonomi yang ada di Indonesia. Nah, usaha menengah besar atau UMB ini itu sebenarnya memang nggak banyak, tapi ini sangat berpotensi untuk menambah produk dari UMKM yang kecil yang sedang berkembang dan berjalan gitu. Oke, next. Oke, nah ini bisa dilihat skala usaha startup di Indonesia. Jadi ini kecilnya itu masih terbilang banyak di sini. Startup itu sebanyak 992 startup yang disurvei oleh Bekraf bersama masyarakat industri kreatif teknologi informasi dan komunikasi Indonesia atau MIKTI. Mayoritas itu usaha itu didominasi usaha mikro dan kecil. Mikro itu hampir mau menengah ya. Jadi kecilnya itu 32,01% di sini datanya. Besarnya terdapat dari mikronya sendiri terdapat 52,97, usaha menengahnya 11,90%. Nah, pengusaha besarnya itu hanya 3,12%. Nah, mikro ini itu masih sangat bisa untuk berkembang ke menengah sampai besar. Tapi bagaimana sistem manajemen yang ada di perusahaan itu sendiri nanti? Bagaimana dapat mengelola dengan baik? Karena apa yang sudah saya bilang tadi, konsisten itu sangat sulit. Jadi kenapa si kecil ini juga masih sangat besar di sini? Iya, karena memang kita baru mulai dan baru berjalan 1-2 tahun itu masih kecil loh. Dengan omset berapa itu biasanya ada ketentuan. Kenapa dianggap sebagai masih UMKM kecil atau menengah atau skalanya cuma mikro sampai mau menengah. Itu juga ada landasan-landasannya. Misalnya omset dalam per bulan itu berapa. Kalau dulu itu perusahaan itu masih dibilang mikro karena omsetnya juga masih di bawah 1M, itu juga masih mikro. Dalam hal pengembangan skala usahanya di era digital ini, startup itu masih mengalami beberapa masalah. Antara lainnya, 38,82% itu perkara 29,41% itu karena memang sumber ya atau manajemennya sendiri dari startup ini. Fasilitas, market, regulasi, dan undang-undang skalanya kecil. Karena memang startup sendiri juga memang masih belum faktornya untuk menghambat ini itu belum ada regulasi dan undang-undang secara menyeluruh terkait startup ini sendiri. Jadi masih ada masalah dan problematika juga. Fasilitasnya dan lain sebagainya juga menjadi penunjang kan ya untuk kita menjalankan startup itu sendiri, dan market. Bagaimana kalau startup kita itu tidak bisa menganalisa market dengan baik atau asal-asal menjual produknya dan tidak mengikuti pasar, itu biasanya akan susah juga. Itu. Oke, sampai di sini mungkin kita bisa diskusi dua arah ya teman-teman terkait bagaimana perusahaan startup ini dapat berkembang sehingga sesuai dengan tema kita. Jadi aku harap nggak hanya sekedar saya saja yang ngomong di sini, tapi kita dapat berinteraksi dua arah. Misalnya aku juga nggak banyak pengalaman untuk
pernah bekerja di sana atau Baik, terima kasih untuk pemantik yang telah menjelaskan. Selanjutnya di sini saya akan memberikan waktu untuk peserta yang mau bertanya. Yang nantinya siapa cepat yang dia resen dengan pertanyaan yang menarik akan mendapatkan hadiah berupa saldo SupiPay. Dipersilakan peserta untuk bertanya. Baik, untuk bisa mengajukan pertanyaannya. Baik, dan terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Jadi saya ada 2 pertanyaan, Pres. Yang pertama adalah, kan tadi Pres bilang sempat menyinggung tentang strategi pemasaran dalam teknologi yang efektif. Nah, itu kan ada beberapa hal yang tidak bisa yang bisa di eksekusi dalam pemasarannya dan ada yang bisa. Nah, itu maksudnya tidak bisa dan bisa itu contohnya seperti apa ya, Pres? Dan kemudian pertanyaan yang kedua adalah kita mengetahui bahwa peran dari investor itu terutama dalam mendanai sebuah startup kan sangat berpengaruh ya, Pres ya, dalam melebarkan ekspansinya. Nah, itu kira-kira strateginya atau tipsnya gimana ya cara biar investor itu minat buat mendanai startup kita. Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. ini langsung dijawab dulu. Iya, bisa, Pres. Silakan dijawab. Oke, pertanyaan dari Divo ya, terkait yang pertama tadi apa saja yang nggak boleh dilakukan atau gimana? Kurang jelas tadi pertanyaan yang pertama. Kalau yang kedua kan tentang ini ya, bagaimana peran investor itu sendiri dan bagaimana kita mewujudkan branding kepada investor itu. Ya, benar. Jadi yang pertama tadi apa saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam mengeksekusi pemasaran digital tersebut. Karena ada tadi, kalau seingat saya, slide keberapa itu yang membahas tentang strategi pemasaran digital startup yang efektif. Oke, jadi terkait promosi konten ya, promosi konten digital ya. Jadi bagaimana apa saja yang nggak boleh dilakukan terhadap pemasaran digital itu sendiri. Jadi gini, Divo, terkait ini ya, sebenarnya bukan apa yang nggak boleh ya, tapi bagaimana kita menghindarinya. Jadi untuk ini kan kita juga pertama itu harus memahami karakter konsumen itu sendiri. Yang kedua mengetahui brand apa yang dipasarkan, yang ketiga menghadapi kompetitor. Terus ada beberapa
seperti membuat konten marketing yang berbeda dan menarik, terus perbanyak konten yang berbau visual. Kita juga mencoba menggunakan Google AdWords, menggunakan Ads, dan memanfaatkan influencer marketing. Jadi di sini kalau yang apa ya istilahnya, apa saja sih yang nggak boleh atau yang nggak harus dilakukan dalam strategi pemasaran dalam digital ini sendiri, itu sebenarnya lebih ke arah ini ya. Kita itu nggak boleh kita cuma hanya sekedar sekali mempromosikan atau sekali dalam mencoba strategi. Jadi memang strategi yang sudah saya bicarakan tadi juga belum tentu bisa masuk ke area tembus market. Jadi nggak hanya satu atau dua kali percobaan yang kita lakukan. Karena apa, kita pertama membutuhkan analisa di sini untuk kita tahu cara apa yang tepat dalam kita melakukan strategi digital yang tepat. Bagaimana kita tahu nanti substansi pokok-pokok dari apa yang sudah kita laksanakan. Contohnya misalnya dalam itu kan sebenarnya itu kita itu nggak boleh hanya sekedar membuat satu konten. Jadi konten itu banyak banget gunanya apa, karena terusnya nanti untuk membaca algoritma dari IT sendiri itu juga mudah. Misalnya nih kita jualan di Shopee, misalnya nanti Divo punya satu atau dua produk, tapi yang Divo jual di sana itu nggak hanya satu konten, tapi ya misalnya ada 10. Karena apa? Kita nggak tahu algoritma atau konten mana yang bisa muncul di pencarian trust dari konsumen atau customer itu sendiri. Kalau kita cuma cari pulpen itu banyak. Lah, bagaimana kita juga ikut bersaing di sana? Kita tahu tuh, oh pulpen mana, kata kuncinya pemilihannya yang tepat itu gimana, gambarnya yang disukai orang-orang itu gimana, sehingga orang-orang tertarik untuk mengklik, sehingga nanti menimbulkan clickbait terhadap produk kita. Jadi sehingga nanti ketika timbulnya clickbait itu sendiri juga mengangkat dari produk kita yang sebelumnya itu kalau kita cari trustnya cuma hanya sekedar full point, itu kita di urutan 80 atau 90. Kalau kita ada clickbait itu biasanya itu menyundul. Jadi menyundul dalam artian itu naik terus produknya. Jadi kalau orang cari pulpen sekolah kata kuncinya, pulpen sekolah itu ada produk kita karena kita memasukkan keyword itu ke produk kita. Jadi nggak hanya satu aja, tapi ada beberapa, bahkan kalau bisa mau 10 atau 20 dengan produk yang sama nggak masalah. Jadi seakan-akan produk yang kita jual banyak, padahal prototipnya itu cuma 2. Kayak gitu. Terus bagaimana sih peran influencer itu sendiri ya? Kok influencer apa? Istilahnya investor mendanai dari produk kita. Kalau aku bilang seperti ini, pengalaman gue ya. Jadi perusahaanku dulu itu juga didanai sama investor. Nah, bagaimana pertama itu kita itu membuat portofolio dari perusahaan kita itu sendiri. Aku bilang perusahaan karena kalau kita mempunyai bisa disebut perusahaan ya, meskipun belum ada surat izinnya dan sebagainya. Kalau kamu mempunyai sistemnya, itu bisa dikatakan. Misalnya moderator nih menjadi untuk perusahaan itu sendiri dengan 5 orang rekannya sebagai keuangan, tim pemasaran dan lain sebagainya, itu juga bisa dikatakan sebuah perusahaan kecil tapi skalanya. Karena apa? Karena itu sudah memiliki sistem manajemen juga di dalamnya, bagaimana ada produk prototipe, bisa menjualkan, bisa memasarkan, ada arus keuangan di sana. Nah, bagaimana kita bisa mengemas ini sehingga investor itu tertarik? Karena seperti yang saya bilang tadi, ada 3. Ada orang, ada ide gila, ada uang. Nah, investor ini kan termasuk ke dalam uang. Berarti kita harus memiliki 2 kan minimal. Nah, 2 ini berarti kita harus punya orang dan ide gila. Bagaimana bisa mewujudkan? Contohnya yang seperti saya katakan tadi. Misalnya kita dalam menjual tas. Itu produknya orang, itu bukan produknya kita.
tapi kita mempunyai strategi untuk memasarkan dari tas itu sendiri. Kita punya tim juga kan di dalam itu. Nah, gimana kita menjual tas ini nggak hanya sekedar menjadi sebuah reseller, tapi kita kemas seakan-akan ini tasnya produknya kita sehingga orang lain nggak tahu. Terus kita juga punya strategi itu dalam pemasarannya sehingga kita bisa menjualkan ini tanpa modal. Ketika ini dijadikan sebuah portofolio untuk diberikan kepada investor, itu sebuah hal yang menarik. Kenapa? Karena kita aja tanpa modal kita bisa. Apalagi dengan modal. Nah, di sini biasanya kalau kita tanpa modal, itu apa? Yang menjadi pengaruh itu keuntungan kita itu kecil. Tapi kalau kita mempunyai modal, nah ini bisa jauh tentunya kan lebih murah kan? Karena kita beli, karena kita kulaan. Nah, statusnya di sini itu adalah bagaimana kita dapat ketahui bersama kalau modal itu menjadi permasalahan yang besar hingga sampai saat ini kan. Bagaimana modal ini sangat mempengaruhi. Tapi realitanya modal juga bukan segalanya. Tapi modal sebagai penunjang juga untuk keberlangsungan bisnis kita mau sebesar apa. Itu juga dipengaruhi. Berarti poin inti dari pertanyaan pertama tadi itu adalah bagaimana caranya agar kita konsisten dalam membranding produk kita itu ya, Bro. Terus agar kita memanfaatkan segala sumber daya inovasi yang baik, Bro. Saya rasa terima kasih. Oke, sama-sama. Ya, selanjutnya bisa Saudari Sila untuk mengajukan pertanyaan. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya udah. Terdengar. Iya. Selamat pagi untuk Kasat. Ini saya mau bertanya tentang apa perbedaan antara startup dan online shop, karena kan keduanya itu juga memanfaatkan teknologi internet. Sudah, itu aja untuk pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke. Perbedaannya sendiri ya dari online shop itu kan sebenarnya sama. Jadi bagaimana startup ini itu juga istilahnya apa? Punya tim di sini. Jadi ada manajemen dari dalam apa yang sedang dijalankan. Online shop itu sendiri juga bisa dikatakan startup ya. Bagaimana ketika kan harus ada prototipe, terus ada manajemennya, terus bagaimana bisa menjual produknya, dan ada arus keuangan yang ada di dalam itu sendiri. Itu bisa dikatakan startup juga. Jadi kalau misalnya online shop-nya itu memenuhi itu semua, secara nggak langsung mereka juga termasuk startup. Jadi nggak melulu soal harus mempunyai apa ya. Kan kalau online shop ini kan hanya sekedar apa ya, wadah untuk penjualannya. Salah satunya itu kan online shop kalau ada produk yang dijual in user. Kalau misalnya produknya in reseller atau distributor kan ngejualnya kan nggak di online shop kan gitu. Tapi kalau misalnya hanya skalanya kecil, atas manajemen juga yang berputar di sana, kan itu kan UMKM kan juga aslinya startup kalau mereka juga mengikuti perkembangan dari teknologi. Yang jelas kalau ada memenuhi kriterianya ini tadi, sebenarnya online shop itu hanya cuma sekedar menjadi wadah sih. Baik, cukup jelas untuk jawaban yang sudah diberikan sama Pres. Terima kasih. Nah ini di sini juga kan ada
Alia nih. Nah, Alia ini juga kan salah satu pelaku usaha juga yang HP-nya bisa dikatakan tanpa modal ya. Al. Nah, itu juga termasuk startup juga dikatakan UMKM ya, startup ya. Soalnya kan ada manajemennya juga yang ada di dalamnya kan gitu. Dan juga mengikuti perkembangan teknologi informasi tentunya. Soalnya ini tuh juga gampang-gampang susah sih, tapi bagaimana cara kita untuk mau memulai mempunyai ide gila sendiri dan tentunya konsisten. Aku bisa katakan mudah karena apa? Kalau memulai itu mudah, teman-teman. Tapi yang susah itu konsisten. Nomor satu. Sebab permasalahannya itu timbulnya itu bukan karena apa-apa. Kalau kita sudah berjalan, timbulnya masalah itu karena internalnya kita sendiri. Jadi itu faktor utama yang sering terjadi, tidak bisa memanajemen dengan baik. Beda dengan perusahaan-perusahaan besar. Nah, itu bedanya. Karena apa? Karena manajemen yang kita jalankan itu berbeda dengan apa yang sudah ada di pasaran. Kok di pasaran yang ada di perusahaan-perusahaan besar. Bahkan untuk perusahaan skalanya masih mikro itu kalau mereka katakan startup ya itu bisa gue dikatakan startup kan gitu. UMKM sekalipun mereka memiliki kriteria itu, mereka mampu terjun, mereka mempunyai basis informasi digital yang kuat juga, itu bisa dong dikatakan startup. Jadi kalau dikatakan Sila tadi bagaimana dengan online shop, biasanya online shop kalau misalnya aku cuman jualan nih dari produknya orang, aku cuman bisa itu misalnya atau aku punya produk sendiri, aku jual di WA aku, di Shopee ku, di IG ku, ya udah sama aja. Karena aku mempunyai ya itu kalau itu ya masih dibilang online shop kan nggak ada manajemennya juga, nggak ada pengembangannya, nggak ada BMC-nya. Mohon maaf, Pres, Sutata yang bertanya. Untuk Saudari Tuti Intansari, silakan untuk mengajukan pertanyaan. Oke, baik. Terima kasih, moderator. Izin bertanya, Pres. Pertanyaannya, apakah jika seandainya startup di masa akan mendatang mengalami kegagalan, apakah ada strategi atau cadangan yang direncanakan untuk recovery-nya? Terima kasih. Nah, ini nih. Jadi ini sharing ya. Dulu perusahaanku sempat gagal. Waktu aku udah berjalan berapa ya? 4 bulan aku berjalan dengan produknya orang. Itu kita diputus kontrak. Nggak mampu mencapai target yang dirasakan oleh orang yang akan kita jalankan bisnisnya. Nah, klien kita itu ngerasa meskipun kita sedang on track ya, karena pertumbuhan omset kan berkembang naik tuh. Kalau kita katakan secara teori itu berkembang perusahaannya. Tapi secara omset, kalau secara omset juga, nah ketika grafiknya itu naik, itu bisa dikatakan misi kita untuk menaikkan omset dari perusahaan tersebut itu sukses. Tapi nyatanya memang nggak sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh klien kita. Karena waktu itu targetnya itu 1M selama 6 bulan. Nah di angka 4 bulan kita itu masih belum ada 50% dari pertumbuhan omset di 1M. Itu akhirnya kan diputus kontrak. Karena kita juga nggak memiliki klien lain, akhirnya terpaksa kita untuk membuat sebuah inovasi dari bisnis kita sendiri, dari apa yang sudah kita jalankan. Jadi gini, bagaimana cara menghadapi ketika ini gagal?
itu tergantung pada manajemenku yang kalau nggak ada manajemen risiko, udah bubar selesai. Tapi kalau memiliki manajemen risiko, bagaimana nanti tahu pemicu apa saja yang dapat menghambat seperti adanya kompetitor. Biasanya kalau startup itu lebih cenderung apa? Bakar-bakar duit, promo jor-joran, dan lain sebagainya. Itu kalau kita tahu, bisa-bisa startup yang saat ini semua. Nah, ini merupakan mengikuti mereka ya nggak bisa karena apa, mereka mempunyai modal yang kuat berbeda dengan kita yang ingin atau baru memulai atau skalanya cuma skala kecil atau skalanya cuma skala mikro, ya susah kalau kita mau mengikuti cara mereka yang sudah besar untuk melakukan bakar-bakar uang kan. Bukan ranah kita juga untuk ke sana. Nah, pentingnya kita memiliki manajemen yang baik dalam perusahaan, manajemen risknya itu ya untuk keberlangsungan dari startup ini tadi. Jadi nggak hanya berlangsung selama 1 atau 2 tahun perusahaan ini berjalan, tapi bagaimana perusahaan ini berjalan itu untuk terus konsisten. Ini harus memiliki sebuah manajemen risiko yang bagus. Ada tim analis sendiri yang mengatur untuk itu semua. Apa nanti terjadi sebuah perang harga atau kalau cutting price kan di pasaran apalagi di shop itu kan itu sering banget. Bagaimana kita menghadapi cutting price dan lain sebagainya itu juga ada strateginya. Itu apa ya istilahnya, kalau kita nggak mau langsung bangkrut di tengah jalan, selagi kita berfokus untuk melakukan penjualan, kita juga harus memiliki plan bagaimana ketika nanti kita menghadapi hal-hal yang sebenarnya untuk membahayakan dari perusahaan kita itu sendiri. Bisa dipahami? Bisa, Pres. Baik, terima kasih atas jawabannya. Baik, sudah cukup untuk pertanyaannya. Baik, terima kasih untuk para peserta yang bertanya dengan baik. Yang tadi ada Divo, ada Tuti, ada Sila yang bertanya dengan baik. Dan tidak juga saya berterima kasih kepada Pres Asad yang telah menjawab pertanyaan dari para peserta dengan sangat baik. Selanjutnya, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari acara Saung pada hari ini, yaitu bisnis startup adalah bisnis perintisan yang diharapkan dapat tumbuh dan menguasai pasar secara cepat dan tepat. Selanjutnya menjadi perusahaan yang besar. Dan arti startup sendiri adalah sebuah usaha yang dari berjalan dan menerapkan inovasi teknologi untuk menjalankan core atau kegiatan inti bisnisnya dan memecahkan sebuah masalah di masyarakat bisnis. Strategi yang diperlukan untuk memulai pemasaran digital adalah rencana tindakan dan menentukan target tertentu. Adapun yang perlu kalian ketahui, yang pertama, memahami karakter konsumen. 2, mengetahui brand apa yang ingin dipasarkan. 3, menghadapi kompetitor. Hal yang paling mendasar ialah startup dikategorikan gagal ketika startup tidak mampu tumbuh, tidak mampu menyesuaikan produk atau fase dengan kebutuhan pasar, dan tidak menghasilkan profit dan keuntungan. Baik, itu saja dari saya. Selanjutnya acara akan saya kembalikan kepada MC. Terima kasih kepada pemateri atas penyampaian materi yang luar biasa pada pagi hari ini. Dan terima kasih kepada moderator yang telah memandu acara pada pagi hari ini. Acara selanjutnya yakni sesi foto bersama. Bagi seluruh peserta Saung Manajemen 2022 dimohon menyalakan kamera untuk sesi foto bersama.
Mohon maaf bisa untuk on cam semua ya. Berdiskusikan. Udah dah. Lagi. Ganti pose, ganti pose. Oh, ganti pose ya teman-teman. 1, 2, 3, cing. Demikian serangkaian acara saung manajemen oleh Himpunan Mahasiswa Program Manajemen Surabaya. Telah sampailah kita pada penghujung acara hari ini. Saya selaku MC mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya jika ada salah kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiqul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.